saya akan share Jamboard mengenai pertemuan kita yang terakhir. Dan sebetulnya ada ya, sudah ada di buku yang saya share kepada kalian. Bisa dilihat di Aslam Kasimali atau di Hibler. Itu ada juga penjelasannya lengkap dan bagus ya. Kalau kalian hanya belajar dari apa yang saya sampaikan saja, terus kemudian dihafalkan, itu nggak cukup ya, karena tidak akan bisa menyelesaikan semua soal. Jadi belajar dari apa yang saya sampaikan saja, saya ulangi, Mektek belajar dari apa yang saya sampaikan saja itu tidak cukup. Jadi harus dilakukan belajar mandiri, makanya saya kontrol dengan MB 24 jam. Harus dilakukan kontrol begitu ya, saya ingin tahu kalian menambah dengan membaca textbook atau tidak. Jadi harus baca textbook. Oke, saya share. Jamboardnya ini. Apakah sudah terlihat? Sudah? Sudah, Ibu. Oke. Saya putar screen-nya. Ya, kemarin itu kan pertemuan sebelumnya saya tulis ulang ya. Saya tulis ulang. Kita mempunyai balok yang begini. Dengan beban sebentar, saya gambarkan yang betul. Ya, jadi gitu. Dan bisa digambarkan begini. Nah, bisa digambarkan begitu. Ini kemarin 4 meter kalau nggak salah. Dan ini 1 meter. Ini adalah titik A, B, dan C, di mana tinggi A ke B adalah 3 meter. Sehingga di sini ada theta, kita punya sudut theta, tangennya adalah 3/4. Gitu ya kemarin ya. Nah, kemudian balok miring ini juga bisa digambarkan seperti di sebelah kanan. Seperti di sebelah kanan, itu bisa saja saya letakkan bebannya gitu. Jadi kalau yang pakai, saya lihat kemarin ada beberapa yang menggunakan software untuk menyelesaikan permasalahan ini, banyak yang error kalau pakai software ya, karena ternyata reaksi perletakannya saja di A dan C salah ya. Jadi perhatikan ini jika Q sama dengan 1 ton per meter ya. Q-nya sama dengan 1 ton per meter, maka pada bidang miring tersebut, saya gambarkan di bawah, ya pada bidang miring tersebut, beban itu bekerjanya secara vertikal itu di jarak 4 meter. Bukan di jarak 5 meter, bukan. Ya, jadi hujan
ya, atau orang yang menginjak tangga tersebut, atau apa saja yang sifatnya gravitasional, secara gravitasional dia berada di jarak, ya, berada di jarak sepanjang 4 meter, bukan 5 meter gitu ya. 4 meter. Jadi gravitasional ini di jarak 4 meter. Nah, pada beberapa software yang saya lihat, aplikasi yang dipakai dengan key sepanjang 4 meter dan 1 meter dari A, B, C, ya, maka seharusnya reaksi peletakannya itu harusnya seperti warna biru. Saya mendapatkan 2,5 ton, tidak ada gaya horizontal, tidak ada beban horizontal, sehingga sama RA dan RC adalah 2,5 ton. Nah, ada beberapa software yang mengeluarkan itu menjadi 3 ton, atau mungkin 2,9 dengan 3,1 begitu ya. Dan salah gitu. Kenapa salah? Karena beban ini bekerja sepanjang dari A sampai C itu kan 5 meter. Sehingga total ekivalen beban gravitasional yang bekerja adalah 1 ton per meter dikali 5 meter dari A sampai C, sehingga total adalah 5 ton dibagi di A dan C adalah 2,5 gitu ya. Nah, jadi kenapa kok bisa jadi totalnya 6? Kan aneh ya, nggak mungkin ya, karena sigma vertikal harus sama dengan 0. Di sini dijamin bahwa sigma vertikalnya sama dengan 0. Jadi untuk reaksi peletakan harusnya tidak ada masalah, karena kita kemarin menyelesaikannya dengan, kita lihat di sini sigma momen misalnya di A, sigma momen di A sama dengan 0, maka kita mendapatkan RC sama dengan 2,5 ton. Jika sigma momen di C sama dengan 0, maka kita mendapatkan RA sama dengan 2,5 ton. Sehingga kalau kita kontrol apakah sigma vertikal sama dengan 0, kita melihat bahwa Q ya dikalikan dengan 5 itu apakah sama dengan RA ditambah RC. Ternyata memang betul. 5 sama dengan 5. 5 ton sama dengan 5 ton. Jadi oke. Gitu ya. Kalau tidak, berarti tidak oke. Nah, dari reaksi peletakan sampai sini sudah tidak ada pertanyaan ya. Nah, jadi kalau di dalam PR kalian yang memberikan kondisi ya, mungkin kondisinya anyway seperti apa begitu ya. Nah, bisa saja begitu, bisa saja di bawah atau di atas peletakan jepitnya, sehingga yang bekerja ya seperti ini titik A misalnya, titik B dan titik C. Nah, di A tidak ada tumpuan, yang tumpuan aja ada di C. Jadi mungkin saja momennya saya pakai warna biru. Ini adalah momen di tumpuan MC, terus kemudian di sana ada RC, gitu ya. Jadi kita lihat kalau ternyata ini jaraknya sama dengan persoalan tadi, 4 meter dan 1 meter, dan tingginya adalah 3 meter, berarti dan Q adalah 1 ton per meter, maka RC pasti sama dengan 5 ton. Ya. Dan kalau kita lihat sigma momen di C sama dengan 0, gitu ya. Maka berapa MC gitu ya? MC sama dengan ya
Q dikali 5 dikali jaraknya terhadap C adalah jarak tegak lurus ya, terhadap C adalah 2,5. Tuh, ya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Belum ada. Ya. Sekarang kita kembali lagi permasalahan untuk yang di depan. Nih ya, yang di depan ini. Nah, dengan kita mendapatkan reaksi yang sudah diketahui, bagaimana cara memotong balok A, B, C ini. BC nggak ada masalah, ya. Tapi permasalahannya adalah di A. Nah, di sini, ya, di sini kemudian motongnya bagaimana? Kemarin saya memberikan contoh apabila memotongnya tegak lurus begini, ya. Potongan 1 tegak lurus terhadap sumbu global. Mana sumbu global? Sumbu global adalah X besar dan Y besar. Potongan 1 dan potongan 2. Nah, gitu. Kita lihat di sini akibat Q 1 ton per meter itu akan setara dengan, saya buat besar di situ pakai warna hijau. Ya. Setara dengan Q besar. Di mana di sini Q besar itu ya yang di tangga di sepanjang AB ya, Q AB adalah sepanjang berapa Q itu bekerja ya sepanjang AB di arah horizontalnya, karena hujannya turun di arah horizontal gitu. Jadi mulai dari A ke B gitu. Dari horizontalnya, bukan sisi miringnya gitu ya. Jadi di sini 4 meter. Gitu. Nah, jadi kemiringan atap ini ya, kemiringan atap ini karena hujannya di sini adalah atau beban gravitasional atau orang yang naik tangga atau berat tangganya sendiri memang dia sepanjang 4 meter. Maka kita akan mendapatkan 4 ton. Ya. Sementara di sini ya, di sini ada QBC. Ya, QBC di situ Q yang sepanjang 1 meter dengan 1 ton. Oke. Nah, potongan 1 ya. Potongan 1 ini kita lihat juga Q yang di sini kalau misalnya mau kita buat potongan 1 itu miring seperti seperti yang saya gambarkan ini, potongan 1 yang berwarna merah ya. Ya, jadi potongan 1 ini memotong balok miring ya. Balok miring AB secara tegak lurus, berarti secara tegak lurus terhadap sumbu balok. Jadi kalau kita lihat ini secara tegak lurus sumbu baloknya. Ya. Jadi ini adalah potongan 1.
dia tegak lurus terhadap sumbu balok. Sumbu baloknya mana? Sumbu baloknya adalah ya, seperti itu. Jadi gaya normalnya di titik berat balok ya, keluar, gaya gesernya menggeser penampang dan momennya menekan balok dari searah dengan berlawanan dengan jarum jam sehingga serat atas mengalami tekan. Kalau kita melihat dari sisi kiri potongan ya. Lihat sisi kiri potongan. Ya. Sampai sini masih jelas ya, belum ada pertanyaan ya. Saya lanjutkan di gambar sebelah. Nah, Ki itu tadi ya, Ki ekivalen tadi. Mungkin kalau yang di bagian sini nggak terlalu gede ya, yang besar itu yang di tangga. Saya taruh di tengah ya, karena dia bekerjanya di tengah. Saya letakkan betul-betul di tengah. Seperti itu. Saya nyatakan ini sebagai Q1, ini Q2 ya, yang bekerja di sepanjang AB dan BC. Terutama yang Q1 ya, kalau Q2 oke lah, nggak masalah. Yang Q1 ini sebetulnya kan dia setara dengan, saya pakai warna biru mungkin, dia setara dengan warna biru itu kalau kita proyeksikan di sumbu lokal. Mana sumbu lokal? Kalau saya punya theta, maka sumbu lokal saya pakai warna kuning kah? Gitu. X kecil dan Y kecil. Itu adalah sumbu lokal. Ya. Nah, sehingga theta saya di sini ya, theta saya di sini akan bisa saya proyeksikan di sini untuk menguraikan gaya seperti itu. Ini saya mempunyai theta untuk memproyeksikan gaya Q1 saya. Ya. Sehingga yang warna merah Q1 di situ adalah ya Q1 sin theta. Sementara yang warna biru Q1 cosinus theta. Nah, ada catatan bahwa kalau tangen theta adalah 3/4, maka cos theta adalah 4/5 dan sin theta 3/5. Sampai sini jelas ya. Dan Q1 sudah diketahui 4 ton, begitu. Sehingga Q1 cos theta dengan cos adalah 4/5, ya. Saya mendapatkan 4/5 dikalikan 4 ton, gitu. Jadi saya mendapatkan 3,2 ton. Kemudian Q1 sin theta-nya sama dengan ya 3/5 dikalikan dengan 4. Ya, 0,6 dengan 4 jadi 2,4 ton. Gitu ya. Nah, Q1-nya gitu, Q2-nya gitu. Nah, kemudian kalau kita ingin meninjau ya,
kita ingin meninjau balok AB saja akibat potongan 1, taruhlah potongan 1 itu adalah saya pakai warna apa lagi ya, tadi potongan 1 merah ya, potongan 1 berada di sini gitu, somewhere, berdasarkan sumbu lokal X1 gitu. X-nya X kecil ya, saya ganti menjadi X kecil, X1, di mana X1 sama dengan 0 ada di A. Nah, ini gaya ekivalen Q1 cos theta yang besarnya adalah 3,2 ton ini kita ratakan. Kita ratakan di sepanjang AB ya. Dan Q1 sin theta ini kita juga ratakan di sepanjang AB. Karena kan tadi sudah ekivalen ya. Sudah ekivalen. Jadi kita ratakan, ayo kita ratakan, kita gambarkan ulang. Saya gambarkan di bawah. Miring. Begini kira-kira gambarnya. Saya buat warna biru untuk yang Q1 cos theta yang diratakan. Saya kasih tanda. Sementara ya untuk yang apa namanya BC biarin saja karena memang dia mengikuti sumbu global ya, karena memang sudah begitu dari sananya sumbu globalnya, jadi tidak kita rubah. Yang kita rubah ini biru dan merah ya. Yang biru ini adalah Q1 cos theta ini ya. Q1 cos theta ini dibagi sepanjang AB. Sepanjang AB itu adalah 5 meter. Nah, itu kalau mau diratakan. Jadi di sini 3,2 ton itu 3,2 ton ini saya ratakan menjadi 3,2 ton yang saya ratakan sepanjang 5 meter. Itu menjadi 3,2 dibagi 5 meteran, 0,6 ton per meter. Gitu ya. 0,6 ton per meter itu sepanjang 5 meter. Kemudian untuk yang merah saya ratakan juga sepanjang 5 meter. Sliding ya. Dia menyebabkan kelongsoran. Nah, ini yang warna merah ini saya beri tanda ke situ. Sebentar. Saya ulangi. Biar pas ya. Nah, itu ya. Ini adalah ya, adalah Q1 sin theta yang kita dapatnya tadi 2,4 ton, kita ratakan 2,4 ton yang kita bagikan sepanjang 5 meter. Jadi saya mendapatkan 0,48. Gitu. Sampai sini jelas? Jelas ya? Nah, kemudian karena ini mau saya potong terhadap ya saya potong tegak lurus terhadap balok AB somewhere begitu. Potongnya sesuai dengan gambar di atas gitu. Saya potong potongan 1.
Ya. Lihat di gambar sebelah kanan, saya mengambil sisi kiri potongan tinjau ya. Sisi kiri potongan saya gambar menjadi ada warna birunya, yang besarnya adalah 0,6 ton per meter. Ada warna merahnya yang besarnya adalah 0, agak naik, saya gambarkan agak naik. 0,24 ton per meter. Jadi bertumpuk di situ. Semoga terlihat dengan baik. Ya. Oke. Dan 2,5 ton ini sebagai perletakan pun juga saya proyeksikan. Karena di sini ada theta. Gitu, saya proyeksikan terhadap sumbu lokal. Gitu. Yang merah itu adalah ya. Ini karena tetanya saya temukan di sini, maka yang warna merah adalah, saya pakai warna merah juga. Yang warna merah itu adalah 2,5 sin theta. Ya, warna merah sin tadi ya. 2,5 sin kali sin theta, saya mendapatkan 1,5 ton. Sementara yang biru adalah 2,5 cos theta itu yang saya dapatkan besarnya adalah 2 ton ya. Dan untuk gaya dalamnya, perhatikan di sini saya ada warna hijau di sebelah kanan. Warna hijau saya ada N1, kemudian gesernya tegak lurus ya. Saya punya D1 dan saya punya momen M1. Nah, ini kalau mau melihat semuanya dari sumbu lokal. Semuanya dari sumbu lokal. Ya. Oke. Sampai sini cukup jelas? Ini saya beri catatan jika melihat dari sumbu lokal. Sumbu lokalnya tadi ya, sumbu lokal. Gitu. Sampai sini jelas? Nah, sehingga X yang bekerja itu di sini terhadap sumbu lokalnya adalah X1. Ya. Saya pindahkan ke sebelah.
Saya gambarkan lebih besar di tengah itu dengan nggak saya tempelkan, saya khawatir nanti tumpuk dengan yang merah. Saya buat begitu biar tidak menumpuk ya. Itu adalah tadi berapa? 0,48 kalau nggak salah. Kemudian ada juga yang merah 2 ton dari reaksi peletakannya. Dan ada yang biru reaksi peletakannya menjadi 1,5 ton. Kalau nggak salah begitu tadi ya. Dan di sini ada N1, D1, dan M1 itu dicari ya, semuanya dicari. Ini yang warna hijau-hijau kita cari, dan X1-nya gitu. Nah, sehingga kalau kita lihat di keseimbangan di sumbu lokal, keseimbangan gaya ya, keseimbangan gaya di sumbu lokal ya, kita lihat N1 itu sama dengan ya, N1 sama dengan 0,48 nih, tarik ya. Jadi N1 yang 1,5-nya negatif, pindah ruas, ditambah 0,48-nya positif, dia tarik X1, ini linear. Sehingga jika X1 sama dengan 0, ini X kecil, X1. Ya, X1-nya sama dengan 0, maka N1 sama dengan min 1,5 ton. Tapi kalau X1-nya sama dengan 5 meter, nah X1-nya ini kan mulai dari, karena miring ya, yang kita ambil adalah miring, maka N1 sama dengan membesar berarti mengecil. Kemarin kita dapat 0,9 ton. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan D1? D1 kita lihat persamaannya ada 2 ya. 2 ton dikurangi 0,64-nya sepanjang X1. Jadi ini juga linear. Nah, apabila X1 sama dengan 0, maka D1 sama dengan 2 ton. Ini sama dengan RA. Ya, RA sin. Oke. Kemudian RA cos ya. Sorry, RA cos theta. Yang sini adalah, karena di sini tetanya A. Oke. Kemudian ya. Kemudian apabila X1 sama dengan 5 meter, maka D1 sama dengan min 1,2 ton. Dan di sini ada perubahan dari positif menjadi negatif. Kelihatannya ada D sama dengan 0. Ya. Maka kita lihat kalau D1 sama dengan 0, ini berarti ada X yang menyebabkan momen menjadi maksimum.
Nah, X1 di sini adalah 2 dibagi 0,4. Kita mendapatkan jarak 3,125 meter. Ingat, jarak ini adalah jarak miring. Nah, kalau kemarin yang sebelumnya untuk yang horizontal, kita mendapatkan jarak terhadap sumbu global ya, ini terhadap sumbu lokal. Oke, kemudian ini kita simpan, data ini kita simpan karena inilah nanti yang akan menyebabkan momen menjadi maksimum ya. Ini kita tandai supaya nanti tinggal bisa kita gambarkan. Jadi kita lanjutkan dengan momen krusial karena kemarin momennya gimana kok nggak ketemu gitu ya. Nah, kita lihat di sini momennya gimana sih kok nggak ketemu, momennya dari kiri dan kanan kok tidak sama gitu. M1 sama dengan 1,5 tidak pengaruh, 0,48 nggak pengaruh, yang pengaruh adalah yang 2 ton dengan 0,64. Berarti M1 di sini 2 dikali X1 dikurangi ya. 2 dikali X1 dikurangi 0,64 sepanjang X1, kemudian dikalikan dengan jaraknya seperti itu. Jaraknya adalah X1 per 2. Maka saya mendapatkan persamaan momennya 2X1 dikurangi 0,32 ya, X1 kuadrat. Nah, apabila X1 sama dengan 0, karena sendi ya di situ, maka M1 kita lihat pastinya 0. Tapi kalau X1 sama dengan 5 meter, maka M1 sama dengan, kita masukkan 5, kita mendapatkan momennya adalah 2 meter. Ini adalah momen di titik B. Kemudian momen maksimum jadi apabila X1 sama dengan 3,125 meter. Sehingga kita mendapatkan, itu kalau dimasukkan 3,125 meter, kita mendapatkan angkanya kebetulan sama. Gitu, ya. Sampai sini ada pertanyaan?